Ayo ketua kelas silakan siapkan berdoa sebelum memulai pelajaran. Please, let's pray together. Praying, start. Greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Sebelum mulai pelajaran, kita mengaji terlebih dahulu. Anak-anak dipersilahkan berdiri, kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Silakan duduk kembali. Oke, gimana anak-anak? Ada yang nggak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Teddy sama? Maulia. Kenapa nggak berangkat? Udah izin? Udah, oke, alhamdulillah. Sekarang sebelum kita lanjut materi, kita mengulas materi sebelumnya, yaitu tentang pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Suatu pergaulan yang melanggar norma agama dan norma sosial. Iya. Terus sekarang Ibu akan membagikan soal asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal kalian, ya. Dikerjakan sendiri. Aja ya. Kerjakan ya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan. Untuk pada hari ini, tujuan dari pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat mengetahui namanya bahaya dari
zina. Dan kalian juga tahu dapat menerapkan atau menghindari perilaku zina. Oke, sekarang anak-anak berdiri lagi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Suaranya dikeluarin ya, Nak. Dan dia hari ini kita melangkah bersama di kafe Tasikmalaya, meskipun capek hatiku bahagia. Ke Jayapura, mari belajar dengan bersama, Madura sampai Papua, yang kami lalu kita bersama. Kebenaran dia, hari ini kita belajar bersama di kafe Tasikmalaya, meskipun capek hatiku bahagia. Ke Jayapura, mari belajar dengan bersama, Madura sampai Papua, yang kami lalu kita bersama. Ya. Dah duduk kembali. Dah duduk kembali semuanya. Oke, sebelum materi selanjutnya, kalian tahu nggak apa yang termasuk kategori zina? Pacaran, terus berdua-duaan, berpegangan tangan, jalan bareng, itu adalah termasuk dari zina. Mengapa zina itu dilarang oleh agama? Karena bukan mahramnya. Terus perbuatan dosa, menimbulkan hawa nafsu, dilarang oleh agama. Oke, Ibu akan menampilkan sebuah video. Sekarang kalian amati video yang ada di depan. Juli, capek nih, istirahat dulu ya. Iya deh. Kamu suka kan? Juli, kayak ada suara di gubuk itu. Masa sih? Coba kamu periksa. Masa? Iya sih. Ya, tenang aja. Kamu di sana. Mereka berdua nggak pakai celana. Kasut Juli, sepertinya mereka mau mencoba melakukan zina. Kamu yakin? Yakin? Ayo cepetan sebelum keluar. Yang benar aja dong. Zina apa sepak bola? Aduh, gimana ya bahasnya? Mumpung masih pemanasan. Kan di sini emang udah panas. Terserah deh, cepetan samperin. Kayaknya ada yang tanggung gitu. Udah, nggak apa-apa. Tanggung nih. Pakai celana kalian atau ini ya peruntungan. Sepertinya ada yang melihat kita. Ayo cepetan. Iya, ya, bentar. Apa yang kalian lakukan di sini berduaan? Kami dengar laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu dilarang berduaan. Kenapa emangnya? Masih nanya. Kalau berduaan ya begini jadinya. Syaitan selalu menggoda untuk berbuat zina. Emang masalahnya apa sih kalau zina? Kan suka sama suka. Teman Juli, masalahnya apakah kalian siap menerima murka Allah kelak di akhirat? Kemudian aku menengoknya. Lalu aku dapati di dalamnya laki-laki dan perempuan yang telanjang. Tiba-tiba mereka didatangi api dari bawah mereka. Mereka pun berteriak-teriak. Aku bertanya, siapa mereka? Keduanya menjawab, adapun laki-laki dan perempuan yang berada di tempat seperti tungku pembakaran, mereka adalah pezina. Tidak, aku tidak mau. Jika begitu, segeralah bertobat kepada Allah dan jangan mengulanginya. Baiklah, ya sudah, aku permisi dulu ya, antarkan dia pulang. Nggak bisa. Kenapa? Nanti berdoa lagi, dosa lagi. Terus gimana aku pulangnya? Suruh kerabatmu yang menjemputnya. Jangan sampai syaitan kembali memperdaya kalian. Nah, dari video tersebut, apa
isi dari video tersebut? Nggak boleh zina, Bu. Nggak boleh zina. Terus Nggak boleh berduaan. nggak boleh berduaan di tempat Bukan sepi ya. Bukan mahram. Terus hukumannya apa tadi? Terus ya. Jadi bagaimana kita itu harus yang namanya menjauhi zina atau sesuatu hal yang akan mendekati dari zina. Ibu akan sedikit menjelaskan tentang yaitu zina. Zina adalah perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat oleh pernikahan. Jenis-jenis zina itu ada dua. Apa aja? Zina muhsan dan apa itu zina muhsan? Jadi zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Jadi seorang pasangan yang sudah menikah lalu berselingkuh dia atau berzina dengan orang lain, itu namanya zina muhsan. Jadi yang kedua itu ada zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh jadi kayak ini, kalian ini masa-masa remaja yang sering berduaan, sering jalan bareng, sering pacaran, itu namanya zina ghairu muhsan. Dampak dari zina itu ada yang pertama dari dampak agama akan mendapat murka dari Allah. Yang kedua dari dampak sosial akan kerusakan moral, kehancuran keluarga dan terjadi konflik sosial. Lalu ada yang namanya dampak dari psikologis, dia merasa bersalah, depresi dan kehilangan harga diri. Dari dampak kesehatannya itu penyakit menular. Contohnya apa? HIV. Hukuman bagi pezina. Yang pertama itu hukuman bagi pezina muhsan yang sudah menikah itu hukuman rajam, dilempari batu hingga meninggal. Kalau bagi pezina ghairu muhsan akan dicambuk sebanyak 100 kali. Upaya menghindari, cara kita menghindari zina itu yang pertama yaitu dengan menjaga pandangan. Jadi pandangannya jangan melihat dengan hal-hal yang negatif, banyak pandangannya dengan hal-hal yang baik. Memperbanyak ibadah, contohnya dengan sholat, berpuasa, zikir, ya. Terus memilih lingkungan yang baik. Jadi kalau kita mau berteman, kita harus dengan lingkungan yang baik. Jangan temennya ngajak pacaran, temennya ngajak mabukan kita ngikut, itu tidak boleh. Terus menjaga dari pergaulan. Dan yang terakhir upaya kita adalah dengan menikah. Taubat dari zina. Bagi yang sudah terjerumus dari perbuatan zina, Islam membuka pintu taubat itu dengan beberapa syarat. Yang pertama yaitu dengan menyesal. Jadi dengan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Yang kedua, berhenti dari perbuatan zina. Yang ketiga itu harus berkomitmen. Yang ketiga itu memperbaiki diri dengan amal-amal soleh. Oke, Ibu sekarang akan membagi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Ya. Oke, Ibu akan membagi 3 kelompok sesuai dengan tema. Jadi kalian kerjakan sesuai tema yang telah kalian dapatkan. Kelompok 1 temanya tentang apa? Tema untuk kelompok 1 yang pertama tentang pengertian zina, memahami pengertian, hukum, dan dampak zina dalam kehidupan. Dan menganalisis cara-cara efektif untuk menghindari zina dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kelompok 2 temanya tentang ayat yang menjelaskan zina, analisis dampak yang terjadi dari perbuatan zina berdasarkan aspek
aspek agama, aspek sosial, dan aspek kesehatan. Dan kelompok 3 itu temanya tentang Bahaya zina baik dari diri sendiri, orang tua dan keluarga, ataupun sekolah dan masyarakat. ya. Jadi kalian kerjakan sesuai tema yang telah kalian dapatkan. Nanti setelah 30 menit kalian tentukan dalam kelompok tentukan 2 orang untuk berkunjung ke kelompok lain, ya. Jadi 2 orang itu berkunjung ke kelompok lain, kelompok 1 itu berkunjung ke kelompok 2 dan kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3 dan kelompok 3 berkunjung ke kelompok 1. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai, Nak? Sudah. Oke, silakan yang dapat bertugas berpindah ke kelompok lain, silakan pindah tempat untuk mencari informasi dari kelompok lain. Silakan. Ayo kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3. Kelompok 3 ke kelompok 1. Ini kelompok 1 ke kelompok 2. Oke. Ini tadi ke 2 ke 3. Oke. Sini kelompok 3 ke Kelompok 1. kelompok 1. Oke, silakan bertukar informasi ya. Sudah selesai, Nak? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Oke, ini udah bagus. Nanti cuman dikasih gambar apa biar agak rame ya. Iya, Bu. Oke. Kelompok 3? Sudah, Bu. Ya. Oke. Nah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama dengan yel-yelnya. Ayo silakan kelompok 1 maju ke depan. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya kami akan yel-yel. 2. Kami dari kelompok 1, kelompok paling keren. Kami juga paling hebat dan juga saling keren. 1 terhebat, kami paling hebat. 1 terkompak, kami paling kompak. Kelompok 1 hebat, kompak, dan keren. Selanjutnya kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dian. 1. Tentang pengertian zina, memahami pengertian hukum dan dampak zina dalam kehidupan. Pengertian zina, zina adalah perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh 2 orang yang tidak terkait pernikahan. Zina dianggap sebagai pelanggaran moral dan agama yang serius dalam Islam. Hukum zina. Dalam Islam, zina dihukum dengan rajam atau batu bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah dihukum dengan cambuk 100 kali. Dalam hukum positif Indonesia, zina diatur dalam pasal 284 KUHP. Dampak zina. Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerusakan moral dan akhlak, kehilangan kepercayaan dan martabat, penyakit kelamin dan kesehatan, dan konflik keluarga sosial. Yang kedua, menganalisis cara-cara efektif untuk menghindari zina dalam kehidupan sehari-hari. Cara menghindari zina dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Menjaga pandangan dan pikiran. 2. Menghindari tempat-tempat terlarang. 3. Membangun hubungan yang sehat.
Keempat, berdoa dan berzikir. Kelima, mencari ilmu dan bimbingan agama. Keenam, menghindari isolasi dan kesepian. 7, membangun komunikasi yang baik dengan pasangan. Kedelapan, menghindari pengaruh media negatif. Kesembilan, melakukan aktivitas positif dan produktif. Dan yang kesepuluh, mencari bantuan profesional jika perlu. Demikian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jempol kanan, jempol kiri. Bu, ininya. Ini gimana? Bu. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Mana kertas itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang akan dibacakan oleh anggota kami. Kami akan menampilkan yel-yel. Kita tunjukin kelompok paling kece, kelompok 2 Yang siap tampil hook, yang kece-kece hook. Kita tunjukin kelompok paling kece, kelompok 2 yang siap tampil hook, yang kece-kece hook. Ciberdu, Ciberdu, ceria bersama 2, paham. Baiklah, kami akan membacakan hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh Saudari Laras. Yang pertama, surat Al-Isra ayat 32. Yang bunyinya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Karena zina itu sesungguhnya sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, Dapat menyebabkan penyakit lain bagi yang melakukan zina badan. Hingga gila dalam urusan kesehatan mental. Baiklah, sekian dari kelompok kami akhiri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Good job. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita tengah. Kita tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh anggota kami.
Sebelumnya kami ingin menampilkan sebuah yel-yel. Di mana kelompok paling kece? Kelompok paling kece ada di kelompok kami. Mana di mana kelompok paling oke? Kelompok paling oke ada di kelompok 3. Kelompok 3 oke, kelompok 3 kece, kelompok 3 selalu riang gembira. Bahaya zina yaitu berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan sosial remaja, agama, serta prestasi akademi dan masa depan. Ada 5 dampak zina. 1. Penyakit menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, aborsi, masalah emosional, masalah dalam keluarga, hubungan, kerusakan moral dan nilai-nilai budaya. Yang kedua, diri sendiri. 1. Menanamkan nilai moral dan agama yang kuat. Memilih lingkungan pertemanan yang positif, fokus pada pendidikan dan pengembangan diri, belajar berkata tidak pada ajakan negatif. Yang ketiga, dari orang tua dan keluarga. 1. Memberikan pendidikan agama dan moral sejak dini, membangun komunikasi yang baik dengan anak, memberikan pengawasan dan perhatian yang cukup, menjadi teladan yang baik bagi anak. Yang keempat, dari sekolah dan masyarakat. Memberikan edukasi tentang bahaya pergaulan bebas, mengadakan kegiatan positif di sekolah dan lingkungan sekitar. Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan positif anak. Mendorong siswa untuk aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih jempol. Jempol kanan, jempol kiri, good job. Oke, kesimpulan hari ini yaitu zina itu dilarang oleh agama. Jangan sampai kita itu mendekati zina, jangan berdua-duaan, jangan melakukan hal-hal yang negatif, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Pelajaran hari ini menyenangkan enggak? Oke, Ibu akan memberikan soal asesmen akhir untuk mengetahui nilai kalian setelah belajar tentang zina. Sudah selesai, Nak? Oke, silakan dikumpulkan. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak yang baik. Contoh akhlak baik. Kalau akhlak mazmumah? Akhlak buruk. Contohnya? Seuzon, ghibah, Udah sekarang siap-siap ketua kelas, kita siapkan buat pulang. Please, let's begin the praying. Start. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang ya, Nah, jangan mampir-mampir.